Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, coba bayangkan satu momen sederhana. Pagi atau sore yang tenang, tidak ada rencana besar, tidak ada agenda penting. Tiba-tiba handphone berbunyi, bukan notifikasi promo, bukan pesan berantai yang biasanya hanya lewat begitu saja, tapi sebuah kabar yang membuat tangan berhenti bergerak, nafas sedikit tertahan, pikiran langsung penuh pertanyaan. Ini benar kejadian. Kurang lebih seperti itulah suasana yang sekarang sedang dirasakan banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Penantian yang bertahun-tahun hanya jadi obrolan warung kopi, diskusi di grup keluarga, bisik-bisik di pertemuan pensiunan kini perlahan mulai menemukan titik terang. Dan yang membuat suasananya berbeda kali ini bukan sekadar isu, bukan kabar setengah matang, tapi pembahasan serius di level tertinggi negara. Pemerintah sedang bersiap mengetok palu peraturan pemerintah tentang pesangon. Kalimat itu saja sudah cukup membuat dada berdebar karena yang dipertaruhkan bukan angka kecil, bukan kebijakan biasa, tapi kepastian hak bagi jutaan pensiunan yang puluhan tahun mengabdi untuk negara yang membuat suasana makin tegang. Bukan hanya soal disahkannya peraturan itu, tapi keputusan besar di baliknya. Apakah pesangon dan hak-hak pensiun akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan atau akan dicairkan berdekatan dengan gaji ketiga gubas yang selama ini selalu jadi momen paling dinanti. Ini bukan obrolan ringan, ini pembahasan resmi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan DPR. Mereka membicarakan detail kesiapan anggaran kekuatan fiskal negara sampai teknis pencairan di lapangan. Artinya apa? Artinya ini sudah masuk tahap akhir. Bukan lagi sekadar wacana, tapi wajar kalau di hati Bapak dan Ibu masih ada suara kecil yang ragu. Masa iya kali ini benar? Jangan-jangan cuman janji lagi. Kalau saya yang sudah pensiun belasan tahun masih dihitung tidak masuk sebelum hari besar atau sesudah. Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi karena terlalu sering kita mendengar kabar manis yang ujungnya tidak jelas. Terlalu sering harapan muncul lalu menguap. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah sudah sampai pada tahap finalisasi kebijakan. Bahkan tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu. Hari ketika hasil pembahasan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang mengikat. Dan Bapak Ibu harus tahu PP itu berbeda. Begitu diketok ia menjadi pegangan resmi. Ia bukan sekadar himbauan, ia bukan sekadar surat edaran, ia menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak untuk menjalankannya. Supaya kita benar-benar paham betapa besar arti PP pesangon ini, mari kita mundur sedikit ke belakang. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun di Indonesia berjalan dengan segala keterbatasannya. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya relatif tetap. Sementara harga kebutuhan pokok terus naik, biaya kesehatan meningkatan, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua seringkali dicairkan bertahap atau nilainya tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada yang merasa haknya seperti terhenti di tengah jalan. Belum lagi masalah data. Data pensiunan tersebar di berbagai instansi, tidak selalu sinkron. Ada rekening yang sudah tidak aktif. Ada perubahan alamat yang tidak tercatat, ada pensiunan yang pindah domisili, tetapi tidak tahu harus melapor kemana. Dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak bisa gegabah. Satu kesalahan kecil bisa berdampak ke jutaan orang. Namun justru disinilah perubahan mulai terlihat. Yang berubah bukan hanya kebijakan, tetapi cara pandang negara terhadap pensiunan. Isu pensiunan tidak lagi dianggap sekadar kewajiban administratif. Ini soal tanggung jawab moral. Negara tidak boleh lupa pada mereka yang puluhan tahun memberikan tenaga dan waktunya. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, harus sampai ke tangan penerima. Dari sinilah muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus. Dulu dianggap terlalu berani dan berisiko, sekarang dilihat sebagai bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sedikit sementara kondisi kesehatan menurun dan kebutuhan hidup semakin berat. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas, pemerintah tidak hanya melihat masa kerja dan golongan, ada pertimbangan usia, ada kondisi ekonomi, ada lamanya seseorang sudah pensiun. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas. Ini bukan sekadar angka, ini perubahan cara berpikir. Negara mulai melihat manusia di balik data, tapi penting dipahami pembayaran. Sekaligus bukan berarti semua orang menerima uang pada hari dan jam yang sama.
Maksudnya adalah hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun. Hak itu dibayarkan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch agar stabilitas keuangan negara terjaga dan prosesnya tertib. BCH pertama difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan dan benar-benar bergantung pada dana pensiun. BCH berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan anggaran. Skema ini dianggap paling adil karena menyentuh yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Apakah hanya golongan tertentu yang diuntungkan? Tidak. Semua golongan dari I sampai IV tetap memiliki hak. Perbedaannya hanya pada besaran nominal sesuai masa kerja dan pangkat terakhir. Pemerintah juga menyatakan akan berupaya mengurangi ketimpangan agar pensiunan golongan bawah benar-benar merasakan dampaknya. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling sering membuat jantung berdebar. Waktu pencairan setelah PP resmi disahkan, Taspen membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data. Data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan. Setelah itu barulah notifikasi dikirim. Notifikasi resmi bisa melalui SMS resmi, email, atau aplikasi Taspen Mobile. Karena itu sangat penting memastikan nomor dan email aktif Taspen Mobile kini menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor. Lalu bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Pemerintah melihat momen itu sebagai waktu yang tepat untuk pencairan pesangon atau setidaknya berdekatan. Bisa saja gaji ke-13 cair dulu, lalu pesangon menyusul atau sebaliknya. Semua tergantung kesiapan data masing-masing penerima. Jadi jangan kaget kalau tetangga sudah menerima lebih dulu. Sementara Bapak dan Ibu belum, bisa jadi beda batch, beda tahap verifikasi. Ada beberapa faktor yang sering menyebabkan keterlambatan. Data kependudukan tidak sinkron, rekening tidak aktif, informasi tidak diperbarui, dan ini perlu ditegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Jika ada yang mengaku bisa mempercepat dengan imbalan uang, itu penipuan yang perlu dilakukan sekarang. Bukan menunggu dengan cemas, tetapi bersiap. Perbarui data Taspen, pastikan rekening aktif atas nama sendiri. Siapkan dokumen percaya hanya pada sumber resmi. Bagi pensiunan yang sudah wafat, haknya tidak hangus, ahli waris tetap berhak menerima. Dokumen memang diperlukan, tetapi mekanismenya disiapkan agar tidak rumit. Bahkan ada mekanisme jemput bola ke daerah terpencil. Sekarang kita beralih pada isu lain yang juga ramai dibicarakan. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026 serta rapel gaji pensiun 2025. Informasi ini menyebar cepat. Video singkat, pesan berantai, tangkapan layar saldo, semua beredar tanpa penjelasan utuh. Masalahnya informasi yang cepat belum tentu lengkap. Potongan kecil sering disalahikan sebagai keseluruhan. Akibatnya muncul kebingungan. Ada yang bertanya dengan harap, benarkah rapel sudah cair? Ada yang cemas karena belum menerima. Ada yang heran karena nominal berbeda. Rapel bukan kenaikan baru, bukan bonus. Tiba-tiba rapel adalah hak selisih. Selisih antara yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Karena kebijakan berlaku surut, maka pembayaran sebelumnya disesuaikan. Dan disinilah sering muncul salah paham. Banyak yang mengira rapel jumlahnya sama untuk semua orang, padahal tidak. Rapel dihitung individual berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, status pensiun, dan komponen lainnya. Karena variabelnya berbeda, wajar nominalnya berbeda. PT Taspen menegaskan rapel gaji pensiun 2025 dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada pengurangan hak, tidak ada penghapusan. Yang ada hanyalah mekanisme penyaluran yang disesuaikan demi akurasi dan keamanan transaksi. Penyaluran tidak selalu serentak. Ini bukan diskriminasi. Ini soal pengelolaan sistem pembayaran nasional agar terhindar dari salah transfer atau duplikasi. Bayangkan jutaan rekening diproses dalam waktu bersamaan. Kehati-hatian menjadi keharusan. Karena itu muncul pendekatan smart distribution. Penyaluran bertahap agar dana sampai ke penerima yang tepat dengan jumlah yang tepat. Dalam praktiknya bisa terjadi 2 tahap pencairan. Sebagian dana masuk lebih dulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Ini sering disalahartikan sebagai pemotongan, padahal bukan, hak tetap utuh. Waktunya saja yang dibagi. Sekarang pikirkan jika penyaluran dipaksakan, sekaligus tanpa verifikasi, risiko salah transfer meningkat, risiko dana masuk ke rekening tidak aktif bertambah.
Dan ketika kesalahan terjadi, proses koreksi bisa memakan waktu lama. Karena itu, sistem dibuat tertib walaupun konsekuensinya waktu masuk dana tidak seragam. Di titik ini banyak penerima mulai rajin mengecek saldo. Itu wajar. Tetapi pengecekan harus dilakukan dengan tenang. Hari ini mungkin ada yang sudah menerima, yang lain mungkin masih menunggu. Bukan berarti haknya berbeda, hanya tahapannya berbeda. Kita berhenti sejenak di sini karena di bagian berikutnya kita akan membedah lebih dalam tentang perhitungan nominal rapel, skema prioritas pesangon, potensi, skenario pencairan setelah PP 15 Februari disahkan, dan langkah konkret apa saja yang harus dilakukan agar hak benar-benar sampai tanpa hambatan. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling sering bikin hati panas dingin. Bagian yang biasanya jadi sumber bisik-bisik, perbandingan diam-diam, bahkan kadang bikin hubungan pertemanan jadi canggung, soal nominal, soal angka, soal kenapa satu orang dapat sekian, yang lain berbeda. Di titik ini kita harus pelan-pelan, jangan buru-buru menyimpulkan, karena angka tanpa konteks itu berbahaya. Bayangkan satu situasi, ada seorang pensiunan berkata, saya sudah terima rapel sekian juta. Kalimat itu menyebar cepat. Grup WhatsApp ramai, telepon berdatangan, ada yang langsung cek saldo, ada yang merasa senang, ada yang justru mulai gelisah. Kenapa saya belum kenapa nominal saya beda? Jangan-jangan dipotong. Perasaan itu manusiawi, tapi mari kita bongkar dengan kepala dingin. Rapel gaji pensiun 2025 adalah pembayaran selisih antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan kebijakan baru dengan jumlah yang sudah diterima sebelumnya. Karena kebijakan berlaku surut, maka selisih itu harus dibayarkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa nominalnya berbeda-beda? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan karena data tiap orang berbeda. Pertama, golongan terakhir saat pensiun. Golongan I tentu berbeda dengan golongan IV. Pangkat terakhir menentukan dasar perhitungan. Kedua, masa kerja. Dua orang dengan golongan sama tapi masa kerja berbeda akan memiliki angka dasar yang berbeda. Ketiga, status pensiun. Pensiun penuh, pensiun dini, pensiun karena alasan kesehatan, pensiun ahli waris. Semua punya komponen perhitungan yang tidak identik. Keempat, komponen tunjangan yang menjadi dasar perhitungan sebelumnya. Jadi ketika seseorang berkata, harusnya kamu dapat segini, sebenarnya itu belum tentu benar. Karena yang menentukan bukan perkiraan orang lain, tapi data resmi yang tercatat di sistem. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering memicu salah paham. Pencairan bertahap. Dalam pendekatan smart distribution, penyaluran bisa dilakukan dalam 2 tahap. Sebagian dana masuk lebih dulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir selesai. Ketika sebagian dana masuk, banyak yang langsung berpikir, kok cuman segini dipotong ya? Padahal bukan dipotong, haknya tetap utuh. Hanya waktunya dibagi agar sistem memastikan semuanya berjalan aman dan akurat. Bayangkan kalau jutaan rekening diproses sekaligus tanpa verifikasi berlapis, risiko salah transfer meningkat, risiko dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif juga naik. Dan ketika terjadi kesalahan, proses koreksinya bisa jauh lebih lama, maka sistem dibuat lebih hati-hati. Konsekuensinya waktu masuk dana bisa berbeda. Sekarang kita masuk ke isu yang juga ramai, PP pesangon yang disebut-sebut akan diketok tanggal 15 Februari. Banyak yang mengira tanggal itu adalah hari uang langsung masuk rekening. Ini keliru. Tanggal 15 Februari adalah hari dimulainya aturan resmi yang mengikat. Setelah itu baru proses administratif berjalan, verifikasi data, sinkronisasi, finalisasi anggaran, baru kemudian pencairan. Artinya hari pertama setelah PP disahkan bukan hari pencairan, melainkan hari dimulainya eksekusi kebijakan. Disinilah kesabaran diuji karena kebijakan besar tidak bisa berjalan instan. Sekarang kita bahas skema prioritas yang sedang dibicarakan. Pemerintah mempertimbangkan faktor usia, kondisi ekonomi, dan lamanya masa pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam kelompok prioritas. Mengapa? Karena secara ekonomi mereka lebih rentan, biaya kesehatan meningkat, daya beli menurun, dan sebagian tidak memiliki penghasilan tambahan. BCH pertama kemungkinan akan menyasar kelompok ini. BCH berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan kekuatan anggaran. Ini bukan diskriminasi, ini pendekatan berbasis kebutuhan. Semua tetap memiliki hak, hanya urutannya yang diatur agar dampaknya terasa lebih adil. Sekarang mari kita bahas sisi teknis yang sering
diabaikan, tapi sangat menentukan. Data sistem bekerja berdasarkan data yang tercatat. Jika data cocok, dana disalurkan. Jika ada ketidaksesuaian, sistem menahan sementara untuk menghindari kesalahan. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, nomor rekening, status penerima, alamat, dan jika relevan data, ahli waris. Banyak kasus keterlambatan bukan karena hak dihapus, tetapi karena data belum sinkron. Rekening sudah lama tidak aktif, nomor berubah tapi tidak diperbarui, alamat pindah tapi tidak dilaporkan. Sistem digital bekerja berdasarkan apa yang tercatat, bukan berdasarkan niat baik. Karena itu, langkah paling penting sekarang adalah memastikan data benar dan terbaru. Taspen menegaskan pembaruan data tidak dipungut biaya, dan Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi. Ini sangat penting karena di momen seperti ini biasanya muncul oknum yang memanfaatkan kebingungan, mengaku petugas, menawarkan percepatan, meminta imbalan, tidak ada jalur cepat, tidak ada perantara resmi. Jika ada yang meminta uang atau data sensitif, itu penipuan. Sekarang kita kembali ke soal nominal pesangon. Jika PP benar-benar disahkan, skema yang dibicarakan adalah pembayaran penuh sesuai hak masing-masing, tidak dicicil bertahun-tahun seperti sebelumnya. Namun, bukan berarti semua menerima jumlah yang sama. Besaran tetap ditentukan oleh masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen yang menjadi dasar perhitungan. Pemerintah juga disebut berupaya mengurangi ketimpangan agar pensiunan golongan bawah merasakan dampak yang signifikan. Yang perlu digarisbawahi adalah kepastian hak, bukan semata besar kecilnya angka, karena selama ini yang paling mengganggu bukan hanya nominal, tetapi ketidakpastian. Ketika kepastian hadir, rasa tenang ikut hadir. Sekarang bayangkan skenario setelah PP diketok, hari pertama aturan resmi berlaku, hari berikutnya Taspen melakukan finalisasi dan verifikasi data. Beberapa hari kemudian notifikasi mulai dikirim. Setelah itu pencairan dilakukan sesuai batch. Jadi kalau tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu, pahami sebagai titik awal, bukan titik akhir. Di fase ini yang paling penting adalah komunikasi aktif. Pastikan nomor HP aktif, email bisa diakses, aplikasi Taspen mobil terpasang dan diperbarui. Kalau belum menerima notifikasi, jangan panik. Bisa jadi masih di batch berikutnya. Jangan membandingkan dengan tetangga. Jangan menarik kesimpulan dari satu tangkapan layar karena satu kasus tidak mewakili jutaan kasus lain. Sekarang kita bicara soal psikologi penerima. Menunggu dana masuk bisa melelahkan, apalagi jika mendengar orang lain sudah menerima. Tetapi yang perlu dijaga adalah ketenangan, karena kecemasan berlebihan tidak mempercepat proses. Yang mempercepat adalah kesiapan data dan kepatuhan pada prosedur resmi. Dan ketika dana benar-benar masuk, nanti ada satu hal yang sering terlupakan. Perencanaan dana besar tanpa rencana bisa jadi masalah baru. Godaan investasi cepat untung sering muncul setelah pencairan massal. Tawaran bisnis mendadak datang. Ajakan keluarga atau kenalan bisa berdatangan. Di titik ini kebijaksanaan sangat penting. Dana pesangon dan rapel adalah hasil dari puluhan tahun pengabdian. Ia harus menjadi penopang hidup, bukan sumber risiko baru. Jika perlu, konsultasikan pada pihak resmi atau pendampingan keuangan yang terpercaya. Sekarang kita sentuh satu aspek penting lainnya. Pensiunan yang sudah wafat, hak tidak hangus. Ahli waris tetap berhak menerima sesuai ketentuan. Memang ada dokumen yang harus dilengkapi, tetapi mekanismenya disiapkan agar tidak memberatkan. Bahkan ada pendekatan jemput bola ke daerah terpencil. Artinya, negara berusaha memastikan hak sampai ke tangan yang berhak. Di titik ini kita mulai melihat gambaran utuh. Kenaikan gaji 2026 adalah kebijakan yang prosesnya masih berjalan dan membutuhkan tahapan administratif. Rapel 2025 adalah pembayaran selisih yang dihitung individual. TP pesangon, DP pesangon adalah kebijakan besar yang menjadi dasar hukum pembayaran penuh hak pesangon. Tiga isu berbeda sering tercampur menjadi satu dalam obrolan sehari-hari. Padahal masing-masing punya mekanisme dan timeline yang berbeda. Memisahkan ketiganya membantu kita berpikir lebih jernih. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sambil menunggu? Bukan panik, bukan menyebarkan rumor, bukan percaya pada jalur cepat. Yang perlu dilakukan adalah memastikan data benar, menjaga komunikasi aktif, dan mengikuti informasi dari sumber resmi.
Karena pada akhirnya yang paling penting bukan sekadar angka di rekening, yang paling penting adalah kepastian bahwa hak diakui dan dibayarkan sesuai ketentuan. Dan dari semua proses ini, satu hal yang harus tetap dijaga adalah martabat. Puluhan tahun Bapak dan Ibu sudah mengabdi. Negara kini berada dalam proses menunaikan kewajibannya. Mungkin tidak instan, mungkin tidak serempak, tapi langkahnya sudah masuk tahap nyata. Di part berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang potensi dampak kebijakan ini terhadap stabilitas keuangan negara, bagaimana skenario terburuk dan terbaik yang mungkin terjadi, serta bagaimana cara membaca tanda-tanda resmi agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan pribadi. Kita sampai di bagian terakhir, bagian yang mungkin paling menentukan cara kita melihat semua proses ini, karena setelah bicara soal nominal, soal tahap pencairan, soal prioritas dan verifikasi data, sekarang kita masuk ke gambaran besarnya. Apa sebenarnya dampak kebijakan ini? Kenapa prosesnya dibuat begitu? Hati-hati, dan bagaimana kita sebagai penerima hak menyikapinya dengan matang. Mari kita mulai dari satu fakta yang jarang dibahas secara terbuka. Ketika pemerintah berbicara tentang pesangon dan rapel dalam skala nasional, yang dibicarakan bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Anggaran sebesar itu tidak bisa dilepas begitu saja tanpa perhitungan mendalam. Karena di saat yang sama, negara juga membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan banyak kewajiban lainnya. Artinya, setiap kebijakan pembayaran massal harus mempertimbangkan stabilitas fiskal. Jika dilepas sekaligus tanpa perencanaan, dampaknya bisa terasa luas. Bukan hanya bagi penerima, tapi bagi ekonomi secara keseluruhan. Inilah mengapa muncul pendekatan bertahap, bukan karena haknya dikurangi, tapi karena sistem negara harus menjaga keseimbangan. Bayangkan, jika seluruh pembayaran dilepas dalam satu hari yang sama, sistem perbankan akan menerima lonjakan transaksi besar. Sistem administrasi bisa kewalahan, risiko teknis meningkat. Sebaliknya, dengan pembagian batch risiko itu ditekan, proses lebih terkendali, kesalahan bisa diminimalkan. Sekarang kita lihat dari sudut pandang lain, kenapa PP Pesangon menjadi sangat penting? Karena tanpa peraturan pemerintah, kebijakan hanya berada di level wacana atau keputusan administratif. Dengan PP, ia menjadi dasar hukum yang kuat, mengikat semua pihak menjadi pegangan resmi dalam pelaksanaan. Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu, bukan karena hari itu uang langsung cair, tapi karena hari itu aturan menjadi sah dan resmi. Setelah itu tahapan teknis berjalan. Verifikasi data bukan formalitas, ia adalah jantung dari sistem. Tanpa data yang benar, dana bisa salah sasaran. Dan disinilah peran penerima menjadi penting. Selama ini banyak yang merasa proses sepenuhnya ada di tangan pemerintah, padahal ada bagian yang menjadi tanggung jawab penerima. Memastikan rekening aktif, memastikan data kependudukan sesuai, memastikan tidak ada perubahan yang belum dilaporkan. Langkah kecil ini bisa menentukan cepat atau lambatnya pencairan. Sekarang mari kita bahas satu skenario yang sering membuat orang cemas. Bagaimana kalau dana belum masuk sementara orang lain sudah menerima? Jawabannya kembali pada konsep batch dan verifikasi. Dalam sistem distribusi besar, tidak mungkin semua data selesai diverifikasi dalam waktu yang sama. Ada yang datanya sudah sinkron, bertahun-tahun, ada yang baru diperbarui, ada yang memerlukan pengecekan ulang. Perbedaan waktu bukan berarti perbedaan hak. Skenario terburuk yang mungkin terjadi biasanya bukan penghapusan hak, tetapi keterlambatan akibat ketidaksesuaian data, dan kabar baiknya keterlambatan teknis bisa diperbaiki. Hak yang sudah diatur dalam PP tidak bisa hilang begitu saja. Sekarang kita lihat sisi yang jarang dipikirkan, dampak psikologis dari pencairan dana besar. Ketika dana masuk dalam jumlah signifikan, perasaan lega muncul, tapi bersamaan dengan itu, godaan juga muncul. Tawaran investasi cepat untung, ajakan bisnis dari kenalan, permintaan bantuan mendadak dari berbagai pihak. Tanpa perencanaan, dana yang seharusnya menjadi penopang jangka panjang bisa habis dalam waktu singkat. Karena itu penting memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Prioritaskan kesehatan, pastikan kebutuhan pokok aman, sisihkan untuk dana darurat. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar hanya
hanya karena saldo terlihat lebih besar dari biasanya. Sekarang kita bahas satu hal penting lainnya, keamanan. Di setiap momen pencairan massal selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya beragam, mengaku petugas, mengirim tautan palsu, meminta OTP atau PIN Taspen, dan pihak resmi tidak pernah meminta kode rahasia. Ingat satu prinsip sederhana, jika diminta data sensitif, hentikan komunikasi, tidak ada jalur cepat resmi yang memerlukan imbalan. Jika ada yang menjanjikan percepatan dengan bayaran, itu tanda bahaya. Sekarang mari kita tarik garis besar dari semua pembahasan ini. Kenaikan gaji 2026 adalah kebijakan yang masih melalui tahapan rapel 2025 adalah hak selisih yang dihitung individual dan dibayarkan sesuai data masing-masing. PP. Pesangon adalah dasar hukum untuk memastikan hak dibayar penuh sesuai ketentuan. Tiga hal berbeda dengan proses berbeda, tapi sering tercampur dalam obrolan sehari-hari. Memahami perbedaannya membuat kita lebih tenang. Yang paling penting bukan sekadar tanggal dan angka. Yang paling penting adalah kepastian bahwa hak diakui. Dan dari semua sinyal yang ada, proses ini sudah masuk tahap serius, sudah berada di level pembahasan tinggi, sudah menuju pengesahan formal, memang belum selesai, memang belum cair semua, tapi arahnya jelas. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ada, tapi kapan tahap saya. Perubahan besar memang jarang datang dengan suara keras. Ia datang lewat proses administratif, lewat rapat panjang, lewat verifikasi berlapis, dan mungkin itulah yang sedang terjadi sekarang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puluhan tahun pengabdian tidak pernah sia-sia. Negara mungkin tidak selalu bergerak secepat harapan, tapi ketika kebijakan sudah masuk tahap finalisasi, itu berarti langkahnya nyata. Jangan biarkan rumor menggoyahkan ketenangan. Jangan biarkan perbandingan angka merusak rasa syukur. Jangan biarkan ketidaksabaran mengalahkan akal sehat. Boleh berharap itu wajar, boleh memantau itu hak, boleh bertanya itu penting, tapi lakukan lewat jalur resmi. Jika nanti dana masuk, sambut dengan bijak. Jika masih menunggu, jalani dengan tenang. Karena pada akhirnya, yang sedang dibangun bukan hanya transaksi keuangan. Yang sedang dibangun adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa negara hadir. Kepercayaan bahwa pengabdian dihargai. Kepercayaan bahwa masa pensiun bisa dijalani dengan lebih tenang dan bermartabat. Semoga proses ini berjalan lancar, dijauhkan dari kesalahan dan penipuan, dan apapun yang diterima nanti benar-benar menjadi berkah, membawa ketenangan, dan menjaga martabat di masa purna tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.